Bab 4. Bobo bareng. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gue berkali-kali istighfar sambil menutup wajah gue pakai kedua tangan. Meski sesekali gue ngintip dikit-dikit tubuh tel 4NJ 4 nanogram si cewek gila. Anjir, tubuhnya bagus juga. Guys. Semok. Bikin D3 dek gemoy gue tiba-tiba. Nyeh. Berdiri menantang. Anjir. Ngapain gue S4-nya cuma gara-gara si cewek gila? Ingat, ingat. Biar tubuhnya bagus dia tetap cewek gila. Gue berusaha menasehati diri sendiri seperti tadi. Gue deketin si cewek gila yang masih joget-joget nggak jelas sambil berdiri di ambang pintu kamar gue. Gue segera melilitkan kembali handuk yang barusan sengaja ia buka di depan mata gue. Heh, biar lo gila. Lo itu cewek. Anjir. Enggak baik telanjang 4 nanogram sambil joget-joget di depan cowok. Gue nasehatin si cewek gila. Entah ia ngerti atau enggak. Karena ia hanya senyum-senyum tak jelas nanggepin omongan gue. Nih, dipakai. Ini baju buat lo. Gue nyerahin baju yang udah gue pilihkan baru saja. Tapi sama dia, baju itu malah diputar-putar di atas kepala. Mirip kayak baling-baling pesawat terbang. Habis itu, ia lemparkan sembarang tempat. Anjir. Dasar cewek gila. Gue merutuk. Tapi gue harus berusaha sabar. Dia kan gila. Ya wajar kalau tingkahnya absurd. Gue ambil baju yang dia lemparin baru saja. Setelah itu, gue segera memasangkan t-shirt tersebut ke tubuh si cewek gila. Tangan lo masuk. Titah gue. Yang satunya juga. Dia patuh begitu saja. Setelah t-shirt benar-benar melekat di tubuhnya dia, gue tarik handuk yang semula gue lingkarkan untuk menutupi asetnya dia. Karena kebetulan t-shirt yang dia pakai jeti memanjang sampai ke paha. Jeti dia udah aman, meski cuma pakai atasan doang. Tapi tetap gue nyuruh dia pakai celana kolor gue. Biar lebih aman. Celana kolor pun benar-benar terpasang. Sekarang penampilannya sudah tak tampak lagi seperti orang gila. Badannya udah tertutup. Dan dia udah nggak kotor lagi. Gue perhatikan lekat-lekat tubuhnya dia. Kayak ada yang janggal. Dan tiba-tiba saja. Nyeh. D3 dek gemoy gue berulah kembali. Hanya karena samar-samar gue ngelihat puncak bukit kembarnya dia nyablak di t-shirt yang dia kenakan. Maklum. Dia kan nggak pakai dalaman. Gue berjalan ke arah almari. Gue ambil salah satu hoodie gue. Setelah itu. Gue pasangkan ke tubuhnya si cewek gila. Nah, kalau gini kan aman. Gue akhirnya puas dengan hasil kerja gue. Sekarang lo duduk di situ. Gue akan nyisirin rambut lo. Gue menunjuk permukaan ranjang gue. Si cewek gila lagi-lagi patuh. Dia benar-benar nurut apa kata gue. Segera duduk di pinggiran tempat tidur. Gue ambil sisir. Gue berdiri tepat di depan dia. Gue mulai sisirin rambut dia dengan telaten. Pletak. Terdengar ada sesuatu yang jatuh di lantai. Gue membungkuk buat nengok. Buset. Kutunya pada rontok. Ucap gue. Gue segera berjongkok. Gue pungutin satu persatu kutu-kutu tersebut. Lumayan. Kutu-kutunya bisa gue bikin rempeyek. Gumam gue. Tapi kemudian. Hihihi. Si cewek gila menertawakan gue. Guys. Gue kelepasan ngasih lihat sisi menjijikan gue ke dia. Bercanda. Gue cuma bercanda. Anjir. Gue nggak beneran makan kutu. Ralat gue. Dan si cewek gila hanya senyum-senyum tak jelas menanggapinya. Sepertinya ia tak percaya begitu saja dengan ucapan gue. Gue kembali berdiri. Gue terusin kegiatan gue nyisirin rambutnya dia. Setelah selesai, gue duduk berjongkok di hadapan dia. Maksud gue cuma pengen melihat wajah si cewek gila setelah rambutnya rapi. Tapi si cewek gila malah bertingkah aneh. Dia tatap wajah gue lekat-lekat. Kayak adegan drama Korea kalau lagi mau ciuman. Ngapain lo lihat-lihat? Bentak gue. Dan si cewek gila tetap menatap gue lekat-lekat. Lalu tiba-tiba saja prediksi gue benar-benar tepat. Bibirnya dengan gerakan 1000 bayangan nyosor ke bibir gue. Cap. Badan gue sontak terhuyung ke belakang. Gue terkejut dengan pel 3 cehan yang dia lakukan. Anjir. Lo nggak sopan banget lo. Umpat gue sambil menggosok-ngosok bibir gue yang udah ternoda karena bibirnya dia.
Kalau lo bukan orang gila, udah gue laporin lo ke polisi. Tambah gue. Dan si cewek gila malah tertawa cekikikan. Lo gila ya? Tanya gue. Ups, dia kan emang gila. Ngapain gue perlu nanya? Kerutuk gue. Akhirnya gue berusaha untuk meredam emosi gue. Pikir gue. Percuma gue marah sama cewek gila. Sekarang lo ke ruang tamu. Gih. Nunggu hujan. Kalau udah reda, lo nanti bisa langsung cabut dari rumah gue. Perintah gue ke si cewek gila sambil beranjak berdiri. Tapi dia masih dongkrok di tempat semula. Masih duduk di sisi tempat tidur gue. Heh, lo budek ya? Maki gue. Gue hampir dengan paksa meraih lengannya si cewek gila. Maksud gue mau menyuruh dia buat beranjak dari posisinya dia saat ini. Tetapi hal yang tak terduga ia lakukan. Setit. Si cewek gila meraih pinggiran t-shirt yang gue kenakan. Kemudian, lapar. Si cewek gila bersuara. Guys. Gue terkejut. Ternyata dia nggak bisu. Dia bisa ngomong. Kirain dia masih ada hubungan dari 4H sama si Limba. Apa lo bilang? Lapar. Dia mengulangi kata-katanya. Bahkan kali ini sambil mengelus-elus perutnya. Sial. Kenapa gue mesti direpotkan sama orang gila? Sih. Kerutuk gue. Sebenarnya gue bisa aja cuekin permintaannya dia. Tapi gue tuh orangnya gak tegaan. Guys. Jangankan ngasih makan orang. Kecoa-kecoa yang berkeliaran aja kadang-kadang sampai gue suapin. Ya udah. Lo nunggu di ruang tengah. Gih. Gue akan bikinin mie instan buat lo. Ucap gue. Mie instan? Si cewek gila bersuara kembali. Iya. Mie instan. Kalau pizza aja, ada enggak? Pizza matamu. Umpat gue sambil terbengong-bengong menanggapi permintaan si cewek gila. Kok? Bisa ya orang gila milih-milih makanan juga? Lo mau nggak gue buatin mie instan? Si cewek gila mengangguk sambil senyum-senyum nyengir kayak sebelum-sebelumnya. Ya udah. Lo sekarang ke ruang tengah. Gue ke dapur dulu buat bikinin mie instan buat Elo. Gue mengulangi perintah gue yang tadi. Si cewek gila kali ini patuh. Ia berjalan di belakang gue meninggalkan ruangan kamar. Gue ke dapur. Sedang dia ke ruang tengah duduk lesehan di atas karpet depan televisi. Hanya butuh waktu 15 menit mie instan yang gue bikin akhirnya jadi. Mie kuah spesial rasa cinta yang telah hilang. Gue langsung membawanya ke ruang depan. Gue taruh tepat di depan si cewek gila. Nih, dimakan. Titah gue. Dengan gegabah si cewek gila langsung melaksanakannya. Tapi cara makan dia bikin gue kaget. 10 jari dia langsung masuk ke dalam mangkok isi mie kuah. Ia mengambil mie itu dengan jari-jarinya tersebut. Padahal mie masih sangat panas. Cara makannya bukan kayak gitu, anjir. Umpat gue. Gue langsung menarik 10 jarinya dia dari dalam mangkok. Gue raih tisu yang tergeletak tak jauh dari keberadaan gue. Gue langsung ngelap jari-jari dia pakai tisu tersebut. Gila. Emang lo nggak kepanasan tangan lo masuk ke kuah mie? Gue refleks meniup-niup jemari tangan si cewek gila. Maksudnya biar jari-jarinya nggak melepuh. Tetapi reaksi si cewek gila tampak senyum-senyum sambil menatap gue. Wajahnya memerah kayak kepiting rebus. Lo kenapa? Tanya gue. Lo lagi tersipu malu ya? Gilak aja. Masak orang gila pakai tersipu malu segala. Gue terkekeh dengan keanehan tersebut. Dimakan lagi. Gih. Titah gue. Dia hampir kembali memasukkan jari-jarinya lagi ke dalam mangkok. Makannya tuh nggak gitu. Makannya pakai ini. Sedok atau garpu. Si cewek gila malah terbengong. Sepertinya dia nggak tahu maksud ucapan gue. Haf. Gue pun menghela nafas. Gue terpaksa bermaksud menyuapi si cewek gila. Bibir lo ngangga. Perintah gue. Dia pun patuh. Mulutnya membuka lebar-lebar. Gue langsung menyuapi dia kayak menyuapi balita. Makan tuh kayak gini. Kalau makanan berkuah jangan pakai tangan. Gue berusaha memberikan penjelasan. Nih, sekarang coba lo lakuin sendiri. Si cewek gila gue paksa buat memegang sendoknya sendiri. Dan berlahan-lahan ia pun berhasil makan makanannya sendiri. Nah, pintar. Puji gue. Si cewek gila kembali tersenyum dan kembali berwajah memerah.
Ia pun tanpa konsen menghabiskan makanannya. Sedang gue terus memperhatikan dia. Duduk tepat di hadapan dia. Sayang banget dia. Cantik-cantik malah gila. Gumam gue. Gue sedikit sedih membayangkan nasib si cewek gila. Apa yang sebenarnya buat lo gila? Masalah asmara? Kah? Pendidikan? Atau masalah keluarga? Ketempelan jin iblis? Klek. Gue tertegun mendengar ucapan si cewek gila. Enggak nyangka dia bisa menyahuti pertanyaan gue. Srap. Si cewek gila menyeruput kuah mie instan sampai habis. Menyeruput dari mangkoknya langsung. Tapi tiba-tiba saja. Klek. Si cewek gila gitu mangkok. Mangkoknya jangan ikut dimakan. Woi. Lo bukan reok. Cegah gue sambil merebut mangkok dari tangan si cewek gila. Gue bukannya sayang sama giginya dia yang bakalan rontok karena makan beling. Tapi karena gue sayang sama mangkok kesayangan gue. Mangkok yang berhasil diam-diam gue ambil dari tukang mie ayam di ujung jalan sana. Karena lo udah selesai makan. Sekarang lo ke depan Gi. Nunggu hujan reda. Titah gue. Ayo gue temenin. Gue beranjak berdiri. Begitupun dengan si cewek gila. Kita berdua berjalan menuju ke ruang tamu. Duduk di sofa usang gue yang ngadap langsung ke jendela. Hujan di luar masih begitu lebat. Tampaknya gue harus sabar menunggu sampai hujan itu reda. 3 jam kemudian. Krok, krok, krok. Si cewek gila ketiduran. Guys di sofa gue. Mangap sambil keluar ilernya. Mungkin karena kelamaan nunggu hujan yang gak reda-reda. Bangun lo. Ngapain lo malah tidur? Panggil gue sambil menggolek-golek pundak si cewek gila yang masih berposisi terduduk. Tapi dia sama sekali nggak bangun. Malahan ngangahan bibirnya semakin lebar. Gue jadi was-was bakal ada kecoa masuk ngumpet di sela-sela giginya. Pizza, pizza, pizza. Si cewek gila malah ngigau. Mungkin dia lagi ngimpi sedang makan pizza. Hihi, orang gila bisa ngimpi juga ternyata. Gue terkekeh. Gue melirik jam yang tertempel di dinding. Waktu udah menunjukkan jam 9 malam. Dan hujan masih belum reda juga sedari tadi. Haf. Gue menghela nafas. Apa gue biarin aja ya dia tidur di sini untuk malam ini? Kasihan kalau malam-malam gue suruh dia pergi. Besok pagi-pagi, gue baru akan ngusir dia. Lagi-lagi jiwa tak tegaan gue muncul. Gue segera ke dalam. Masuk ke kamar buat ambil selimut tebal. Habis itu gue bawa ke depan ke ruang tamu. Gue berdiri di hadapan si cewek gila. Gue rubah posisi tidurnya dia. Dia yang semula terduduk, gue rebahin di atas permukaan sofa. Habis itu gue pasangkan selimut tebal ke badannya dia. Biar dia nggak kedinginan tidur di ruang tamu. Nih lihat, Tuhan. Gue kurang baik apa coba ceti orang. Cewek gila aja gue perlakuin dengan baik. Tetapi kenapa kebaikan gue selama ini nggak pernah lo respon? Tuhan. Lo malah ngasih gue kesialan yang bertubi-tubi. Rutuk gue terhadap Tuhan. Gue emang kadang-kadang merasa nggak adil dengan kehidupan gue. Tapi sudahlah, takutnya antara gue malah jadi orang hati guys. Setelah memastikan si cewek gila tidur dengan nyaman, gue pun pergi ke kamar. Gue bermaksud ingin tidur juga. Capek seharian ini beraktivitas. Ditambah gue harus ngurusin si cewek gila. Gue naik ke atas tempat tidur. Gue rebahkan tubuh gue. Gue pasang selimut di atas tubuh gue. Gue udah ngerasa anget dan nyaman. Maka akhirnya, gue pun bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya. Tit, tit, tit. Alarm gue menyala seperti biasa tepat di jam 6 pagi. Tanpa membuka mata gue berniat mematikan alarm di handphone gue yang terus berbunyi. Handphone yang gue letakin di atas meja nakas. Tapi saat gue hampir melakukan hal tersebut, badan gue terasa berat. Kayak lagi ada yang nindihin tubuh gue. Dengan malas-malasan gue berlahan-lahan membuka mata gue. Dan begitu terbuka. Gue langsung teriak sekencang-kencangnya. Gue terkejut guys. Ternyata yang nindihin tubuh gue si cewek gila. Dan yang lebih parahnya lagi, dia tel 4 NJ 4 nanogram bulat sambil melukin tubuh gue.